Halo, perkenalkan aku Is, salah satu pekerja di Arus Balik dan Swaka Sablon. Halo, saya Blower di Arus Balik dan Swaka. Saya yang ngurusin desain-desain, terus konten, belanja stok buat produksi, dan bantu teman-teman yang lain lah. Saya Awak, saya sebagai penanggung jawab produksi di Swaka Sablon dan Arus Balik. Mengerjakan beberapa divisi atau bertanggung jawab terhadap beberapa pekerjaan yang ada di Swaka, yang diantaranya yaitu proses pemecahan warna dan melayani customer. Di sini ada dua jasa yang kita tawarkan. Yang pertama, Arus Balik Kooperatif itu sendiri, di mana itu merupakan brand atau clothing line. Terus kedua ada Swaka Sablon, tempat menyediakan jasa tempat pembuatan merchandise, baik itu kaos, kemudian tote bag, hoodie, dan segala macam yang dibutuhkan oleh brand-brand. Jadi selain brand namanya Arus Balik, kita juga menyediakan jasa bagi teman-teman yang ada di luar sana. Sebelum adanya Swaka dan Arus Balik ini, tadinya aku seperti teman-teman yang lain, adalah mahasiswa perantau yang kesehariannya belajar, kemudian bersosialisasi dengan orang-orang lain yang ada di luar sana, dan sempat aktif juga di beberapa organisasi mahasiswa, baik itu yang ada di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus. Jadi kalau bisa dibilang, sebelum sibuk di Arus Balik ini, ada banyak kegiatan di luar yang aku laksanakan, dan memilih untuk bekerja di Arus Balik ini sebenarnya bentuk siasat dari hidup ini, karena tadinya nggak pernah kepikiran untuk bekerja di sini, karena fokusnya ya cari kerja di tempat lain. Cuma karena keterlibatan di dalam masyarakat itu mengharuskan aku terbentur dengan beberapa permasalahan yang mungkin saja juga dirasakan oleh orang lain. Ya, aku kasih contoh, misalnya ketika aku terlibat di gerakan mahasiswa, harus berbenturan dengan negara, karena mungkin negara tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, atau bentuk cara kita menyampaikan kritik ke negara itu mereka tidak senang, dan akhirnya aku harus berbenturan beberapa kali dengan negara, dan sempat harus dipenjara 2 kali karena itu. Jadi kenapa kemudian akhirnya dipenjara itu? Jadi 2 kali ya, 2 periode. Kalau bisa dibilang 2 periode, presiden juga 2 periode, aku juga 2 periode di penjara di masa kepresidenan Jokowi ini. Pertama, waktu itu aku dan beberapa teman-teman UMS dan beberapa kampus yang ada di Solo juga terlibat di gerakan warga yang menolak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur di Sukoharjo. Sempat berbulan-bulan sejak November sampai kemudian Februari 2018, November 2017 sampai 2018 kita terlibat di sana. Kemudian ada terjadi chaos karena warga mungkin udah tidak tahan lagi dengan pencemaran lingkungan yang ada di sana. Akhirnya terjadi amukan massa, dan aku menjadi salah satu orang yang ditangkap. Ada 6 warga lagi. Aku menjadi salah satu orang dari 7 orang yang ditangkap itu karena dianggap sebagai otak atau provokator dari kejadian kerusuhan di depan pabrik PT Rayon Utama Makmur itu tahun 2018. Itu kejadiannya di bulan Februari, bulan Maret kemudian aku dijebloskan ke penjara sampai Maret 2018 sampai Agustus 2019. Dan kemudian yang kedua itu hampir sama. Permasalahannya bukan karena tindakan aku mencuri atau dan lain-lain itu, tapi karena waktu itu ramai-ramai Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, kemudian aku menyampaikan kritik, dan kritik itu kemudian dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap presiden. Nah, itu yang kedua di tahun 2020 Januari. Kemudian aku bebas di bulan Maret berkat bantuan dari teman-teman dari SafeNet yang menjadi penjamin
Dan kalau bisa dibilang sampai sekarang aku masih berstatus sebagai tersangka karena kasus itu tidak pernah dinyatakan ditutup. Pada diri setiap orang ku bersemayam, pada setiap terjuang ku akan selalu ada. Kita masih ada, kita belum mati, akan tetap terus melawan, akan tetap terus bertahan. Kita masih ada, kita takkan mati, akan tetap terus melawan, akan tetap terus bertahan. Kita masih ada, kita belum mati, akan tetap terus melawan, akan tetap terus bertahan. Kita masih ada, kita takkan mati, akan tetap terus melawan, akan tetap terus bertahan. Kita masih ada. Di arus balik hampir sama sebenarnya dengan brand-brand yang lain atau tempat usaha atau perusahaan-perusahaan yang lain. Hanya saja yang berbeda di kita itu adalah bagaimana cara dia dikelola, cara ini usaha dikelola, yaitu kita menggunakan sistem swakelola, di mana di sini nggak ada bos. Jadi semuanya, kalau bisa dibilang pekerja, semua adalah pekerjanya. Kalau bisa dibilang bos, semua adalah bosnya. Jadi itu yang hal fundamental yang menjadi perbedaan dengan jenis usaha tempat usaha yang ada di luar sana. Bicara soal swakelola sendiri itu kalau di negara kita sebenarnya udah dibahas dalam TAP MPR nomor 6 tahun 98 gitu. Tapi kita tahu sendiri yang menguasai negara ini siapa gitu kan. Nek semua tahu enaknya swakelola, kerja sendiri, kita bisa ngatur jam kerja sendiri, kita bisa ngatur gaji kita sendiri gitu kan. Ya cukong-cukong itu mau untung apa gitu kan. Kalau semuanya tahu nggak ada yang mau kerja sama mereka, nggak ada yang mau ngelamar perusahaan, semuanya ngumpul jadi satu, ayo bikin apa yuk, kita punya skill apa, kita bikin sendiri aja gitu. Ya ini bisa dibilang gojekan, bisa dibilang kayak apa yang kita yakini gitu loh, maksudnya kayak bekerja sesuka hati, bayaran sesuai porsi, ya kayak gitulah. Nah itu kan sebenarnya prinsip simpel swakelola kayak gitu. Negara banyak diuntungkan sama cukong-cukong ini dari investor-investor itu, sedangkan orang-orang di bawahnya yang jadi buruhnya, rakyat-rakyat itu selalu dibohongin dan dirugikan sama hal itu gitu loh. Itu tadi kalau dikampanyein, ayo kita bikin swakelola, ono sing gelem kerja ning perusahaan, bro. Enak ngene iki wae. Kita main-main, tahu-tahu akhir bulan dapat bayaran. Apa yang kita bangun sekarang, arus balik dan Swaka Sablon itu tidak lepas dari keresahan juga, keresahan dari yang kita alami selama terlibat di dalam gerakan yang ada di masyarakat itu. Waktu itu cukup simpel waktu itu. Inspirasinya sebenarnya waktu kita terlibat di Sukoharjo melawan racun, waktu bersama-sama dengan warga PT Rum yang menolak pencemaran lingkungan yang ada di sana. Kita sempat mendapat bantuan dana juang dari Teser Toko, di mana itu bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita selama ikut terlibat berjuang di sana. Dari situ kemudian kita berpikir untuk bagaimana caranya kita juga ngebangun hal yang serupa untuk mensupport gerakan-gerakan yang lainnya juga. Karena kalau semakin banyak hal yang orang-orang yang kayak ngebangun ekonomi mandiri, aku pikir persoalan pertama perihal dana juang itu udah selesai. Nah itu kemudian yang menginspirasi kita. Bukan berarti kita mengurangi keterlibatan di masyarakat, tapi karena memang
bisa dibilang kita tidak meremehkan perjuangan ekonomi itu sendiri. Orang akan mengatakan lebay, aku ketika mengatakan itu panggilan jiwa, tapi pada kenyataannya memang aku akan selalu susah untuk diam ketika misalnya melihat satu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya ada PHK buruh, kemudian ada pencemaran lingkungan, itu akan kayak aku terpanggil ya harus ikut terlibat di sana karena takutnya suatu saat aku yang akan mengalaminya. Ada yang bilang bahwa tidak semuanya masalah harus kita urusin, tapi bagiku semua masalah itu selagi kita bisa, aku berusaha untuk terlibat di sana. Sebenarnya itu buat benteng diriku sendiri, karena suatu saat aku akan bisa saja akan menjadi seperti mereka, akan menjadi korban-korban seperti mereka. Kayaknya enggak. Master tah? Master, bukan master. Anjing, keren, anjing. Sebut belum? Ya boleh. 1,5 jari. Dia tuku 18 bro. Pas sampai sih nggak ada komando. Polisi ini keplak. Mati gue. Enggak. Itu cek sih. Iya. Gimana sih harus balik? Maksudnya? Royalti nih, berarti nggak jadi yang kemarin ditanggungan harus balik. Yang 3,5 itu. Ya bebas aku mah. Berarti kalau bisa berarti yang jampe sojo saya berarti. Mau jadi bagi saya kulaan loh bro. Kulaan. Kain yang punya Papua. Kan dipakai nutupin saya yang ini. Yang beli kain 1 roll. Karo 24S. Kan Mas Bendol kan wes dibagi kemarin uangnya, kan dia DP bulan lalu. Kan kepake sama uang produksi yang bulan ini deh. Yang 24S kemarin ini loh. Terus kan Adit belum ganti yang 300. Yang kita beli kain kan kemarin yang reject. Kan itu caranya mah diganti Adit. Cuma kan Adit belum ngasih uang. Mungkin Jangan dicapai sesuai produksi. Terus akhirnya tuku kain ini karena kayak ini wartanya 250 ya. Lah sisa. Nah kalau itu 4 sebenarnya nutup ke dia kan? 4 kan piro? 4 berarti Kan 400. Hari ini baliknya ini 200. Ya. Itu kan nutup itu kalau cuma 280 kan kemarin. Tiga 5 kali 4 70, 140, 400, 540 di dia mana? Iya. Di luar tuh. Ya, di sini saya itu ada 4 orang ya di Arus Balik sama Swaka Sablon. Itu ada saya, Awap, sama Is, terus ada Blower, dan juga yang terakhir itu ada Mas Abud. Ya, kalau bicara soal ketemu sama mereka, kita itu ketemunya kalau sama khususnya sama Blower, saya ketemunya itu di rumah. Soalnya kita satu rumah ya. Saya sebagai adiknya soalnya kalau sama Blower. Nah, Blower itu kakak saya. Kalau ketemu sama Abud sama Is itu kita ketemunya di Gerakan saat ada masalah di Sukoharjo, di PT Room, dan ada konflik-konflik lain di
luar kota, kita ketemunya di situ sama Is dan Abud. Untuk masalah karakter secara personal dari teman-teman ini, wah unik-unik ya. Kalau Blower itu orangnya ya gimana? Agak banyolannya itu agak lucu, suka bully Abud, suka ngerjain Abud gitu, suka ngerjain teman-teman yang lain. Dan dia juga pinter sekali kalau untuk masalah desain. Terus kalau si Is itu ya kalau bisa dibilang orang-orang itu bilangnya Is itu terlalu serius. Tapi kadang-kala juga sering bercanda. Cuman kalau untuk masalah serius itu lebih ke arah ke Abud sih. Soalnya sering marah-marahnya ke Abud. Jadi Abud itu orang yang spesialis running ya. Dia runner, spesialis runner dia. Beli es teh itu kalau nggak ada Abud kita nggak minum. Terus kalau masalah lakban itu kalau nggak ada Abud kita juga nggak bisa jadi nyablon, kita udah kewalahan kalau nggak ada Abud. Setiap pagi itu yang paling sangat mengesankan itu ketika semuanya sudah bangun, Abud masih tidur. Itu nanti Is dateng, Abud dibangunin, Abud agak emosi. Nah gitulah keseharian kita, ya lumayan seru. Apa nih cu? Apa nih? Aku malah lali Oh iya. Terus kalau kalian semua tahu kan kalau Dustin itu kalau diajak ngobrol ya komunikasinya agak kurang ya. Itu ya sama kayak Abud. Kadang Abud itu sangat bahasa Jawanya nganyel gitu. Kalau diajak ngobrol itu kurang bisa nyambung secara langsung gitu, agak ada breaknya, ada ngeleknya. Wah, itu ya seru sih. Bikin keseharian kita semakin berwarna. Kalau aku sendiri biasanya kalau di arus balik itu misal ada desain masuk yang mau kolaps atau yang mau masukin desain untuk kita produksi jadi di merchandise arus balik, biasanya saya yang kurasi buat desainnya, atau semisal arus balik ngerjain desain sendiri itu biasanya saya ngerjain, atau buat konten-konten harian di arus balik dan Swaka. Kalau di Swaka aku juga pegang bertanggung jawab di bagian purchasing, istilahnya pembelanjaan barang-barang produksi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan gitu. Terus sama bertanggung jawab sama finishing dari produk-produk yang kita bikin. Dulunya ya cuma bisa-bisaan desain, maksudnya kan dulu awal permulaan akhirnya aku yang memegang itu karena dulu aku yang sok-sokan itu, yang sok-sokan bisa ngedesain, yang sok-sokan ngerti piye desain yang bagus buat kaos, buat merchandise dan segala macam. Akhirnya dari situ, dulunya kalau belajarnya dan berprosesnya sampai benar-benar bisa banget itu ya gara-gara pengalaman saat ikut di sini gitu loh, karena tahu ini yang bisa diterima pasar dan segala macam. Dulunya belum ada pengalaman kayak gitu, cuma bisa-bisaan aja, cuma main-mainan dulu aja dulu waktu di kampus gitu kan, sering bantuin kawan-kawan di UKM desainin pamflet atau apa. Awalnya basicnya cuma gitu aja, nggak ada basic yang benar-benar
kayak apalagi pendidikan formal yang aku kuliah desain atau apa gitu nggak ada ya, cuma bisa-bisaan doang. Modal pelajaran TIK, ada ada materi Corel Draw sama Photoshop, nah itu modalnya awalnya. Hampir setiap gerakan massa itu tetap membutuhkan dana untuk baik itu untuk beli air minum atau untuk makan orang-orang yang terlibat di sana. Makanya kemudian kita membangun arus balik dan Swaka Sablon ini yang ya kita masih sebatas pengen kalau kita ngepron itu kita misalnya mahasiswa, teman-teman yang banyak yang di sini adalah mahasiswa, itu kita nggak ngerogoh uang jajan. Karena kalau kita ngerogok uang jajan sendiri, nanti kita makan apa? Misalnya kita dari Solo sini terus ke Sukoharjo itu kan cukup jauh dan memakan uang bensin. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang terlibat ke sana itu ya kita support. Karena itu kita mendapat cukup banyak inspirasi waktu ketika ada di Sukoharjo itu. Ketika disuruh toko bantu dan ternyata itu cukup banyak membantu kita. Dan ketika ada arus balik, kita selalu berharap kita akan berusaha semaksimal mungkin mendukung setiap upaya atau gerakan dari masyarakat yang ada di luar sana. Dan selain itu, selain mendukung dalam hal begitu, kita juga mengkampanyekan isu-isu dalam bentuk kaos ya. Jadi ya sambil menyelam minum air lah. Kayak gitu sih sebenarnya kemudian adanya arus balik dan Swaka Sablon ini. Di kita sendiri setelah berusaha untuk membangun ini, kemudian nyoba bagaimana berbagai macam formula soal mekanisme kerjanya. Nggak langsung kayak sekarang sih. Kalau kayak sekarang kan bisa dibilang udah ritmenya udah dapat lah, orderan udah selalu masuk. Berbeda dengan ketika awal-awal kita ngebangun tempat ini. Di tahun 2019 yang awal corona itu yang akhir tahun, wah kita sangat-sangat jatuh banget karena ya semuanya juga merasakan lah ya, pengusaha UMKM itu pada akhirnya merasakan di mana titik jatuhnya, uang sudah tinggal 300, terus masih kita harus bayar buat kontrakan, lanjut untuk usahanya, untuk teman-teman tinggal, untuk teman-teman berkumpul, untuk teman-teman berdiskusi. Karena pada dasarnya ketika mulai ngebangun itu modalnya cuma sebatas pengen kita punya tempat buat mendanai apa yang kita lakukan. Misalnya karena keterlibatan kita ada di aksi Kamisan dan di beberapa titik-titik konflik lah. Nah, pertama itu cuma jualan kayak sistemnya pre-order karena tidak punya modal ya. Jadi sistemnya pre-order, dari situ kemudian ya nggak selalu lancar, ada kalanya juga sepi pembeli. Nah, cuma di beberapa momen karena sering trial and error, coba-coba terus, kita udah berhasil istilahnya ini berhasil dapat pasar gitu, dapat orang-orang jadi kenal kita dan akhirnya untuk promosi itu udah nggak terlalu susah banget. Kalau kita sendiri, maksudnya dulu dengan basic kita yang emang ketemunya di gerakan, dulu kita sangat susah gitu loh untuk salah satu masalah terbesar kita dalam menjalankan satu gerakan atau satu movement itu, salah satu masalah paling besarnya adalah dana gitu loh. Makanya belajar dari itu semua, akhirnya kita memutuskan untuk bikin ini juga. Selain untuk menghidupi kita sendiri, maksudnya secara personal, kita juga memikirkan kawan-kawan yang masih bertahan di jalan yang mereka yakini gitu loh. Dengan cara kayak, karena pengalaman kita dulu kayak, wah cari duit itu susah banget buat bikin movement ini, bikin agenda-agenda pengorganisiran di grassroots dan segala macam. Salah satu alasan kita bikin ini juga karena itu gitu loh.
untuk mendukung kawan-kawan yang masih setia di jalur itu gitu loh, tanpa harus mereka kayak mereka meminta, mbak aku kayak gini, mbak aku dibikin ini dan segala macam. Sebisa mungkin kita yang datang dan mensupport mereka dengan cara kita gitu loh. Itu karena masalah ya itu belajar dari pengalaman yang dulu kita lakukan bareng-bareng gitu loh. Dan pada waktu itu belum banyak yang emang ya udah ada, tapi belum banyak yang emang benar-benar fokus untuk hal-hal itu dalam segi pendanaan dan segala macam. Kita masih bingung bagaimana caranya. Nah itu mungkin salah satu tujuan kita bikin selain untuk menghidupi kehidupan kita sendiri, ya untuk mendukung perjuangan kawan-kawan itu sih. Kita bangkit lagi tahun 2020 pertengahan, seingat saya itu. Kita bangkit lagi, kita buka lagi, ya akhirnya berjalan sampai sekarang dan semoga akan terus berlanjut sampai berikutnya. Dan belakangan memang sejak 2020 itu pas pandemi itu kita udah mulai coba bagaimana caranya ini diseriusin dan manajemennya pun dicoba untuk dikelola secara sebagaimana sebuah usaha itu dijalankan. Baik itu misalnya kita mulai memisahkan ini khusus admin, ini kemudian khusus divisi produksi, ini kemudian untuk divisi packing dan lain-lain itu udah mulai dibagi. Mungkin kalau beberapa kurun waktu ke belakang gitu ya, karena kita akhir-akhir ini lumayan dekat dengan kawan-kawan di scene gitu, di scene musik terutama. Kayak beberapa di hip hop, beberapa di scene punk dan hardcore gitu. Kita mencoba mensupport mereka dengan cara itu gitu loh, karena mereka juga digorong-gorong kalau bahasa kita. Mereka juga mencoba menyuarakan hal-hal itu cuma dengan medium yang berbeda lewat musik mereka, lewat orasi-orasi mereka di depan panggung. Kalau anak-anak hip hop tuh menyebutnya lewat rima-rima mereka gitu kan. Nah, mungkin kita punya semangat yang sama, akhirnya yang bisa kita lakukan untuk mereka apa ya, kita support dengan kayak kemarin terakhir kita produksi kaosnya tur mandirinya Luarta karena untuk membantu jalannya turnya dia untuk EP terbarunya. Terus beberapa juga kayak kita produksi pernah, kadang kita juga kayak subsidi silang gitu loh. Maksudnya kayak salah satu band yang kita dekat, teman-teman kita gitu, kita ajak mau nggak kolaborasi, tapi nanti untungnya kayak dulu Kontra Sosial pernah buat Pakel atau Libres, akhirnya nanti keuntungannya buat Wadas, jadi kayak gitu. Akhirnya balik-balik ke tinta lagi karena emang kita fokusnya di situ. Cuma kayak ada beberapa tambahan, akhirnya kita merambah kayak mensupport movementnya kawan-kawan yang lain gitu loh, kayak gitu sih. Oh iya tadi lupa yang di awal tadi, emang desain-desain selain itu kan, maksudnya kayak propaganda yang kita lakukan selain kayak mensupport kawan-kawan yang di grassroots lewat misal kita sablonkan kaosnya nanti keuntungannya buat kalian dan segala macam, kita juga harus balik lewat barang-barang yang kita jual pun, lewat barang-barang yang kita produksi pun, itu tema-tema yang kita angkat nggak jauh-jauh dari hal-hal itu gitu. Desain-desain yang kita angkat, desain-desain yang kita cetak di kaos, di merchandise kita itu nggak jauh-jauh dari hal itu, kayak gitu sih. Kenapa harus sablon atau clothing line? Karena itu yang kita bisa. Yang paling pertama itu yang kita bisa, dan modalnya dan apa ya, sumber dayanya memang itu di bidang itu, di sektor itu kita bisanya. Yang kemudian kita tawarkan atau menjadi nilai lebih dari kita ini adalah yang kita anggap itu sebagai plusnya ada di sini. Itu kita dijalankan, usaha ini dijalankan secara swakelola, atau bisa dibilang prinsipnya kita nggak punya tuan besar di sini, nggak punya bosnya di sini. Semua produksi itu dipergunakan atau dimiliki, dikuasai oleh semua pekerjanya untuk kepentingan bersama. Jadi karena tidak ada kepemilikan itu, sehingga bahkan soal pengaturan, soal upah, pembagian kerja pun kita tentukan bareng-bareng. Dan sebenarnya kita itu juga kita berusaha untuk kampanyekan bahwa pekerja satu usaha itu sebenarnya bisa dikuasai oleh orang-orang yang benar bekerja di sana. Kita pengen orang-orang yang terlibat di sini, pekerja-pekerja yang ada di sini,
itu nggak cuma sebatas hubungan kerja, artinya kita ngebeli tenaganya, tapi juga dia ikut menentukan bagaimana kebijakan atau arah dari apa yang kita bangunin, usaha yang kita bangun. Nah, karena itu udah bisa dipungkiri keresahan kita soal sistem pengupahan yang ada di Indonesia ini, di mana ia diukur dari yang sangat rendah itu. Ketika menetapkan satu upah di salah satu daerah itu, di Indonesia itu kebanyakan masih pakai standar terendah, bukan standar yang layak. Nah, makanya dan bagi kita yang menghambat upah itu sebenarnya karena adanya kepemilikan pribadi, adanya bos di situ, karena ya sifatnya pengen keuntungan terkonsentrasi ke dia. Nah, itu mau kita singkirkan hal-hal seperti itu, dan stigma seperti itu coba kita singkirkan. Dan kita sendiri akhirnya memilih sistem itu pun bukan karena tanpa alasan dan nggak ada prototipe yang emang kita bisa tiru gitu loh. Kalau misalnya kita bicara soal itu, mungkin belum banyak di Indonesia yang membicarakan soal hal itu. Cuma kalau kita bicara di luar negeri, kayak misal ada salah satu koperasi yang gede bahkan punya sekolah sendiri, namanya Mondragon, itu juga konsepnya swakelola juga, bisa sebesar itu dan bisa apa ya? Kalau ada yang bertanya bisa nyukupin nggak? Bisa, buktinya bisa bikin sekolah, bisa bikin perusahaan segede itu gitu. Cuma kalau pertanyaannya apakah bakal efektif untuk dijalankan, selama konsisten dan istiqomah ya. Selama konsisten dan istiqomah, menurutku sangat-sangat bisa itu loh diandalkan. Karena ini nggak cuma ya sekedar gini doang, karena udah ada bukti di luar sana yang emang bener-bener jalan gitu loh. Tinggal bagaimana konsistensinya gitu. semoga kita berharap itu dengan kita maksudnya dan beberapa tempat yang juga melakukan hal serupa itu bisa kayak menjadi pemantik atau menyebar ke luar sana gitu loh, bahwa ada sistem kerja yang lebih baik di mana satu usaha itu tidak hanya dijalankan untuk kepentingan satu orang, tapi untuk kepentingan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu gampangnya lah untuk dipahami soal model atau sistem yang kita jalankan ini. Jadi kita ya selain kayak kita udah mulai menerapkan sistem kerja yang jauh lebih demokratis, lebih manusiawi ya, kita juga ya bagaimanapun karena kita banyak terlibat dengan gerakan masyarakat ya secara umum, kita tidak mau itu kita tanggalkan, itu identitas itu nggak mau, khususnya aku nggak mau aku tanggalkan soal itu. Makanya beberapa kali itu kita sempat produksi kaos, bukan beberapa kali, kulihat hampir semua produk kita di Arus Balik itu memang kampanye soal itu, kecuali dengan beberapa band itu kan ada sifatnya kolaborasi yang berdasarkan tema lagunya mereka. Kita di Arus Balik memproduksi kaos misalnya kayak itu bisa dibilang surat cinta dari kita, surat cinta dari pekerja yang ada di Arus Balik buat orang-orang yang ada di luar sana melalui rilisan desain kaos yang ada tulisan kita nggak butuh bos, we don't need boss. Intinya itu pengen orang bahwa dengan kaos itu, ngelihat kaos itu nanti kok dia nggak butuh bos, kok dia bisa bikin kayak gini tapi nggak ada bos, itu bagaimana caranya. Nah kan siapa tahu dari kepo atau dengan dia beli kaos itu, dengan lihat kaos itu ya itu bisa menggugah semangatnya mereka. Nah makanya bagi kita itu sebuah bentuk surat lah. Kalau selama ini kalau mungkin orang-orang yang biasa nulis surat lewat buku kertas gitu, nah kita pengen ya karena kita bergelut di dunia clothing ya kita bikin surat cinta lewat produk kita yang ya kita dari kaos terus kita kasih tinta sablon kan gitu. Nah mungkin itu sih. Tapi yang mengena untuk personal mungkin sama kayak Is ya, itu boleh kan desain stiker ya, aku nggak sengaja kayak wah kita lucu aja gitu pakai gambar kartun itu kan, aku ambil di tak rip off pakai we don't need boss itu loh ya. Itu yang secara personal karena kayak representatif akan kita gitu loh, akan apa yang kita lakukan hari ini. Kita tanpa bos ya bisa urip, kita tanpa bos ya bisa makan, kita tanpa bos malah bekerja bisa sambil main-main. Kalau soal rencana ke depan ya pengen ngeluasin nggak cuma ini gitu, kayak misalnya kita bikin satu tempat gitu, toko buku atau kafe yang dimana itu jadi tempat kita
bertemu dari berbagai macam orang-orang yang kita kenal. Sebenarnya pengen banget dari situ, cuma untuk sekarang memang kita masih menstabilkan kalau ini sablon udah mantap, clothing line ini, brand ini udah mantap, baru kita coba memikirkan lagi sektor yang lain, kayak gitu sih. Tekenan kontrak basa-basi formalitas, menanti tepat waktu hingga kami digilas. Serikat kerja bukan skala prioritas, siapkan momen atur centeng lalu libas. Harapan palsu tentang masa depan cerah, kami berada di posisi sapi perah. Seret menuju situasi paling parah, kami membasuh muka dengan peluh juga darah. Nyanyian kami serupa panggung kultural, tak pernah peduli standar hidup ideal. Bujukan rayu pacu waktu cara integral, bagai kandungan palsu pada iklan sereal. Paksa berkembang pada bentuk ketimpangan, beban yang berat tanggung jawab pendidikan. Garis yang panjang lingkari kaum pinggiran, kami adalah korban dari lalimnya juragan. Saya Blower, saya Awal. Terima kasih untuk teman-teman udah mau mendengarkan cerita dari Arus Balik. Intinya kami cuma pengen bilang, we don't need boss. Terima kasih sudah mendengarkan kami, Arus Balik dan Swaka Sablon. We don't need boss. Dan untuk kalian yang masih bekerja untuk bos-bos kalian, seperti kata Headcard, kill your boss. Terima kasih telah mendengarkan Arus Balik. We don't need boss. Asu, bajingan.